Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2 3. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alimna Allahumma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aftah bil khair wa akhtim bil khair waj'al aqibata umurina ila khair. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Thahir yang mudah-mudahan diberkahi umurnya, hartanya dan keluarganya. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas nikmatnya kita masih diberikan umur, kesempatan untuk bisa bersilaturahim, menjalin tali silaturahim, bergathering, berkumpul, bercengkrama bersama saudara-saudaranya. Semua ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para pengikutnya, keluarganya hingga akhir zaman. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang kalender, ketahuilah bahwa setiap agama punya kalender. Sebagaimana kalender yang kita pakai adalah kalender agama Nasrani, maka kita sebagai seorang muslim tidak sepatutnya melupakan kalender agama kita sendiri. Bahkan negara kita pun sebelum merdeka, kita itu masih memakai kalender Hijriah. Kalau di Saudi itu, zaman saya kuliah dulu, jazakumullah khairan, itu mereka masih menggunakan kalender Hijriah. Jadi kalau kita tanya ke pinggir jalan hari ini tanggal berapa, jadi jawabnya 22 Safar. Padahal kita maunya kalender Masehi, karena kita sudah terbiasa. Nah, sebagaimana kita malam ini berkumpul, yang mana niat kita insya Allah baik, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh ketua masjid kita, bahwa agar kita sama-sama berkumpul daripada keluarga masing-masing atau anak-anak merayakan tahun baru di luar. Insya Allah niat kita baik, tapi jangan sampai nanti kita lupakan tahun baru kalender kita sendiri. Insya Allah nanti Masjid At-Thahir punya cara-cara yang lebih meriah daripada tahun baru Masehi. Pembahasan kita malam ini insya Allah berjudul penyakit Ain. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu Ain itu secara bahasa artinya mata. Tapi dia disebut juga sebagai penyakit Ain. Untuk gambaran, saya kasih gambaran supaya paham. Ada si A dan ada si B. Si B ini tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba dapat rumah gratis. Coba siapa yang gak hasad? Pasti semua iri. Nah, si A ini iri. Si A iri dan hasad, dan matanya mengeluarkan sesuatu. Tiba-tiba si B yang baru dapat rumahnya kebakar.
Tapi ini contoh kejauhan sebenarnya. Skalanya terlalu besar rumah. Coba kita pribadi dulu. Misalnya ada si A dan B. Si B ini ganteng. Si A ini ya kurang lah. Si A hasad kepada si B. Dia hasad, dia iri, hingga akhirnya suatu saat dia melihat si B ini dengan rupa yang benar-benar rupawan. Tiba-tiba si B ini jatuh pingsan. Jatuh pingsan, ya, itu disebabkan oleh mata si A. Nah, cara pengobatannya adalah, yang paling benar adalah dengan si A, si penghasat ini, si yang mempunyai ain ini, dia mandi, air mandinya ditampung dan disiram ke si B. Ditampung dan disiram ke si B. Dari situ nanti si B penyakitnya mulai hilang. Ini sebagai gambaran awal ya. Apakah penyakit ini ada apa adanya atau cuma khurafat? Nah, hadis yang paling terkenal adalah hadis namanya Sahal bin Hanif. Suatu saat Sahal bin Hanif ini mandi di Al-Kharrar. Jadi kayak ada di tengah gurun gitu, kayak ada kolam tiba-tiba. Kayak ada air yang ngumpul gitu, yang bentuk kayak danau tapi kecil kayak empang. Dan dia mandi di situ. Dia buka bajunya. Si Sahal bin Hanif ini dia ganteng, sahabat Nabi. Badannya putih, kayak susu. Tapi laki ini ya. Kemudian fanaza'a jubbahu. Fanaza'a jubbatan kanat alaihi. Dia membuka jubah yang ia pakai, dan pada saat itu Amir bin Rabi'ah yanzur. Ada namanya Amir bin Rabi'ah. Ketika itu dia melihat. Siapa tadi? Sahal bin Hanif. Dan dikatakan ini wa kana Sahal rajulan abyad. Dan Sahal adalah seorang yang putih kulitnya serta indah. Maka Amir bin Rabi'ah pun berkata, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini. Bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Itu waktu dia ngomong gitu, ketika ngelihat Sahal lagi mandi, tiba-tiba, ya, secara tiba-tiba si Sahal sakit, tersungkur. Maka Sahal pun sakit seketika di tempat tidur, dan sakitnya semakin bertambah parah. Kemudian sampailah kabar ini kepada Nabi SAW, bahwa Sahal sedang sakit dan ia tidak bisa berangkat bersamamu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun menjenguk Sahal, lalu Sahal bercerita kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan Amir bin Rabi'ah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, secara seraya dia marah, mengapa seorang menyakiti saudaranya? Alama yaqtulu ahadukum akhah. Mengapa seseorang mau membunuh saudaranya bahkan? Yaqtul itu kan membunuh. Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Alama yaqtulu ahadukum akhah ala burikta. Innal aina haq tawaddu' lahu. Sesungguhnya ain adalah hak, sesungguhnya ain adalah benar adanya, maka berwudulah untuknya. Fatawaddu' lahu Amir bin Rabi'ah, maka si Amir bin Rabi'ah pun berwudu. Faraha Sahlun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bihibas. Dia berwudu, air wudunya disiram ke badan si Sahal, dan dengan begitu tiba-tiba Sahal sehat kembali. Ini cerita, atau kalau kita belajar tentang ain ini hadis yang paling terkenal. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu diajarkan, ya, ketika kita melihat sesuatu yang kita kagumi, ya,
mau itu orang, pribadi, benda mati, mobil orang, rumah orang, tumbuhan, tanaman orang, kebun orang, atau hewan, ya, hewan ternak orang misalnya. Ya. Ketika kita melihat itu semua dan kita kagum, maka kita diajarkan untuk berdoa. Ya. Kita diajarkan untuk melafadzkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kalau kita tidak melakukan itu, bisa-bisa itu semua yang kita lihat kena ain kita. Ain ini Bapak Ibu, Nabi itu sudah memberikan kita informasi tentang ain dari 1400 tahun yang lalu. Sedangkan Barat itu, ada dokter di Inggris namanya, lupa saya. Dia itu buat riset ya, tentang mata manusia. Dan hasil riset dia menunjukkan bahwa memang mata kita itu mengeluarkan, kalau bahasa dia itu kayak ultraviolet. Mata kita itu mengeluarkan ultraviolet. Kayak cahaya cuma nggak kelihatan gitu. Barang siapa yang kena cahaya itu, maka dia bisa tersakiti. Ya. Bahkan bisa yang paling parah adalah terbunuh. Ya. Jadi mata kita itu bisa membunuh orang. Nah, apa sih definisi ain? Para ulama banyak menyebutkan definisi-definisi, semua masing-masing berijtihad, ya. Dan yang paling mudah kita pahami adalah definisi yang dibawa oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Dia mengatakan ain itu adalah seperti siham. Siham itu panah yang keluar dari mata, ya. Yang mana panah ini kadang bisa kena ke orang yang dia lihat atau ke sesuatu yang dia lihat, atau bahkan kadang-kadang kena, kadang bisa meleset. Seandainya kena misalnya ke orang, tetapi orang ini ternyata dia punya pelindung, ya, pelindung nanti kita bicarakan, maka orang ini selamat. Bahkan bisa nanti yang terjadi adalah balik ke orang yang mengeluarkan ain. Ya. Jadi bisa kena, bisa enggak, bahkan bisa balik ke diri sendiri. Ya. Al-ainu haq walau kana syai'an sabaqal qadar sabaqatul ain. Hadis riwayat Muslim. Ain itu benar adanya. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Ya. Makanya Nabi Yakub alaihissalam, ya, ketika anak-anaknya sudah mulai putus asa, mereka anak-anaknya itu karena di desanya itu kering, mulai mencari bantuan ke Mesir, di mana di Mesir itu saudaranya sendiri Yusuf alaihissalam sudah menjadi pejabat di situ. Dan si Nabi Yusuf alaihissalam, dia menyadari bahwa ini yang datang ini saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya tidak menyadari bahwa itu adiknya dulu yang dia ceburin ke sumur. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Nabi Yakub itu menyuruh anak-anaknya ketika masuk Mesir, ya, udkhulu min la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan kalian masuk Mesir dari satu pintu, ya, tapi masuk dari pintu-pintu yang berbeda. Ya. Anaknya kan kira-kira ada berapa? 11 atau 12? Sama Nabi Yusuf jadi berapa?
12 sama Nabi Yusuf. Berarti anaknya ada 11. Ya, karena mimpinya itu kan dia melihat ada asyara kaukaba, ya betul. 11 bintang. Wasyamsu wal qamar. Syamsu wal qamar, matahari dan bulan itu ibunya, ibu dan bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub menyuruh anaknya itu masuk ke negeri Mesir dari pintu yang berbeda-beda, 11 orang ini. Para ulama, para mufassirin, para ahli tafsir mengatakan itu hikmah di balik itu adalah agar mereka, kenapa mereka tidak dilarang masuk dari satu pintu, supaya mereka tidak menarik perhatian orang. Kenapa? Karena anak-anaknya Nabi Yakub ini 11 orang ini itu ganteng-ganteng. Yang paling ganteng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu, Nabi kita Muhammad SAW pernah bertemu Nabi Yusuf di langit ke sekian, saya lupa langit berapa. Maka Nabi mengatakan, Faro'a itu aku melihat setengah ketampanan ada pada mukanya. Itu Nabi Yusuf ya. Dan 11 saudaranya pun ganteng-ganteng. Dan memang itu sudah sunatullah bahwa nabi-nabi itu diutus dengan muka yang rupawan. Begitu juga keturunan-keturunannya. Nah, Nabi Yakub meminta anak-anaknya ini masuk ke negeri Mesir, jangan gerombolan, takut kena ain. Ini ulama ahli tafsir mengatakan takut kena ain. Kemudian di dalam Al-Quran juga wa iyyakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu wahai Muhammad dengan pandangan mereka. Artinya dengan penyakit ain. Tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Kemudian diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ista'idzu billahi minal 'ain fa innal 'aina haq." Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pandangan mata dan dapat menimbulkan penyakit ain karena penyakit ain itu benar adanya. Tadi kata Ibnu Qayyim, "Hiya sihamun takhruju min nafsil hasid wal a'in nahwal mahsud wal ma'in." Jadi ain itu adalah seperti siham, seperti anak panah yang keluar dari mata, dari jiwa si penghasad, nahwal mahsud, kepada si yang dihasadkan. Tusibuhu taratan wa tukhti'u taratan. Kadang kena, kadang enggak. Ya, seperti anak panah, kita kalau main archery itu, ya, kadang kena, kadang enggak. Itu mata kita tuh seperti itu. Ya, seperti anak panah. Tusibu taratan untuk taratan. Fa in sadafathu maksyufan wala wiqayata alaihi aftarat fi. Kalau anak panah ini kena orang yang istilahnya terbuka, nggak punya pelindung, ya, maka pasti akan berefek kepada orang yang dihasadkan. Wala bud, dan itu pasti. Wa in sadafathu hadiran syaqiyas silah, akan tetapi kalau anak panah ini kena ke orang yang punya pelindung, ya, kayak orang lagi perang, ya, pakai baju perang, baju besi, lamun fihi lisiham, maka anak panah ini tidak bisa menyakiti orang itu. Lam tu'athir fih, tidak akan berefek padanya, wa rubbama radda as-saham ila sahibah. Bahkan mungkin anak panah ini akan kembali kepada yang memanah. Ain ini bisa kembali kepada orang yang punya ain. Jadi ain ini Bapak Ibu, subhanallah, di kalau Bapak Ibu umroh itu di Saudi itu banyak stiker-stiker tulisannya Masya Allah, Tabarakallah. Itu banyak, terutama di mobil. Itu supaya
Supaya apa? Supaya ketika kita melihat mobil itu, kita membaca zikir itu. Supaya kita nggak ngasih ain kepada mobil itu. Sampai seperti itu. Ya. Kisah ain banyak sekali. Ain itu tadi yang saya bilang bisa kena semuanya. Bisa kena benda mati, bisa kena orang-orang apalagi. Dan orang yang paling gampang kena ain adalah perempuan dan anak-anak. Ya. Makanya bayi itu paling rentan. Gitu. Bapak Ibu yang masih suka ngupload bayi, ya, itu sangat berbahaya. Subhanallah, kalau di adat atau budaya orang Arab, dia ngelihat bayi itu pasti berzikir. Ya. Orang ngelihat bayi pasti berzikir. Kalau orang kita ngelihat bayi, lucunya gitu kan, nggak ada nama Allah, nggak keluar pujian Allah. Itu yang bisa mencelakakan bayi itu. Bayi itu sangat rentan, sangat rentan. Begitu juga perempuan. Ada cerita, banyak banget cerita tentang ain. Ya. Di negara Arab itu sering terjadi. Walau alam kenapa, nggak tahu. Mungkin mereka hasadnya lebih tinggi. Ya. Contoh misalnya ada murid berprestasi, terkenal. Semua orang tahu dia, semua guru tahu dia. Pas hari ujian, ini terjadi ya. Pas hari ujian, dia mau mulai ngisi lembar jawaban, tiba-tiba matanya keluar darah. Ini terjadi. Contoh lain, saya pernah lihat video juga. Jadi di negara Arab itu ada namanya syair, penyair. Bahkan sampai saat ini. Jadi apa? Dia itu kata-kata yang keluar dari mulutnya itu indah gitu. Ya, penyair. Saya pernah lihat video syair baru menyampaikan ya syairnya. Ya, seorang penyair baru menyampaikan syairnya. Turun dari panggung, tiba-tiba pingsan. Ketika dia menyampaikan syair ya, itu orang-orang bersemangat saking indah yang keluar dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Turun dari panggung, tiba-tiba pingsan. Itu orang-orang langsung berteriak, Uzkurullah, Uzkurullah. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Contoh lain, saya pernah dengar juga cerita yang kena ain ini onta. Onta bagus, tinggi, besar. Ya. Onta itu kalau tinggi banget. Ya. Kadang kita nggak kepikiran onta setinggi itu. Besar. Ya. Ada orang yang punya ain ngelihat tanpa menyebut nama Allah, tiba-tiba itu onta jatuh, tersungkur. Ya. Ini semua terjadi, Bapak Ibu. Terjadi. Nah, kalau di negara Arab, orang-orang yang mempunyai ain, yang mempunyai ain, itu terkenal dengan sebutan ainuhu harroh. Matanya itu panas. Ainuhu harroh. Matanya panas. Ada juga cerita, jadi di sebuah katakanlah komplek gitu ya, ada terkenal perempuan matanya panas. Matanya panas. Dan dia nggak punya anak. Allah nggak ngasih rezeki dia anak, udah bertahun-tahun menikah tapi nggak punya anak. Tiba-tiba tetangganya baru datang, baru pindah. Ya dia dengar juga tentang si perempuan ini, katanya ainnya panas, matanya panas. Tapi dia tetap bermuamalah, tetap bercengkrama dengan tetangganya ini. Yang terjadi apa? Yang terjadi dia kehilangan 2 atau 3 anaknya.
entah saat melahirkan atau ketika anaknya baru lahir. Ini terjadi, terjadi. Memang di dalam agama kita itu tidak diterangkan bagaimana cara kerja ain ini. Cuma dari dulu, dari 1400 tahun yang lalu, Nabi kita itu sudah menyampaikan kepada kita. Innal aina haq. Sesungguhnya ain itu benar dan hak dan benar apa adanya. Nah, ain ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah al-ainul qatilah. Ain yang bisa membunuh. On the spot atau enggak on the spot. Jadi ada orang yang saking dia hasadnya, saking panas matanya, ketika dia melihat sesuatu yang dia kagumi, kemudian dia hasadkan, itu sesuatu itu tiba-tiba mati. Mau dia orang, tanaman, atau benda mati, atau hewan. Ini terjadi. Dan matinya bisa saat itu juga on the spot, atau bisa juga setelahnya. Entah sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Kata Rasulullah SAW, al-ainu tudkhilur rajul al-qabra wa tudkhilul jamal al-qidr. Ain itu dapat, ini hadis ya, ain itu dapat memasukkan orang ke dalam kubur, artinya membunuh. Kemudian dalam hadis lain disampaikan aktsar man yamutu min ummati ba'da qada'illahi qadara bil ain. Kebanyakan penyebab kematian umatku itu yang paling banyak adalah karena ain. Ini yang kita itu kurang paham masalahnya. Tiba-tiba orang mati, kita bilangnya jantung. Ya mungkin kalau dicek secara medis jantung. Tapi mungkin juga sebenarnya itu ain. Ini Nabi yang bilang, kebanyakan kalian umatku itu mati, itu karena ain. Banyak dari kita mati itu karena, ya pertama karena sakit. Kita nggak tahu penyebab penyakit pertamanya itu apa. Itu bisa dikarenakan ain. Ini yang pertama, al-ainul qatilah, ain yang membunuh. Kemudian ada yang kedua, al-ain al-mu'attilah. Ain yang melumpuhkan, mencacatkan, ya, membuat sesuatu itu nggak berfungsi. Ya. Misalnya ada orang matanya indah, dilihat sama orang yang punya ain. Dilihat sama orang yang punya ain, tiba-tiba matanya nggak bisa melihat. Ini terjadi, saya pernah dengar juga. Dan al-ainul mu'attilah ini yang melumpuhkan ini, kalau dicek secara medis, itu medis menyatakan tidak ada apa-apa. Kadang terjadi seperti ini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Dia sakit, tapi dicek secara medis, itu nggak ada masalah. Itu ain itu. Ain. Saya punya teman beberapa bulan yang lalu, dia kena penyakit kuning. Tapi dicek secara medis, itu nggak ada masalah sama sekali. Sama sekali nggak ada masalah. Nggak tahu kuningnya dari mana. Dan itu bisa nauzubillah dikarenakan oleh ain. Di Masjid Quba itu di Madinah dulu ada khotib namanya Musyrif Al-Amri. Dia ini terkenal suaranya bagus. Suatu saat dia khutbah Jumat, tiba-tiba suaranya hilang. Secara tiba-tiba suaranya hilang. Dia cek sana sini, dia pergi ke dokter sana sini, nggak ada masalah sama sekali.
Akhirnya dia mulai meruqyah diri sendiri sampai akhirnya bertahun-tahun akhirnya dia sembuh. Ini ain yang melumpuhkan. Jadi ain yang melumpuhkan ini secara medis nggak ada apa-apa dan solusinya adalah dengan diruqyah. Kemudian ada yang dinamakan al-ain al-mumridah, ain yang menyebabkan dia sakit. Nah, ain yang menyebabkan dia sakit itu secara medis dinyatakan dia kenapa-kenapa. Tetapi penyebab awalnya adalah karena ain. Jadi kalau ain al-mumridah yang menyebabkan sakit itu bisa dengan ruqyah, tapi juga harus dibarengi dengan pengobatan medis. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia pernah suatu saat melihat anak kecil cakep, gitu. Anak kecil lucu, cakep, cute gitu lah. Kemudian apa kata Utsman? Utsman berkata, dasimu nuni. Oh, anak kecil ini punya apa lubang di pipi itu, lesung pipi. Ada 2 tapi orang rata-rata 1. Ini dia saking cakepnya ada 2. Utsman ketika melihat anak ini, kata Utsman apa? Dasimu nunatahu. Kasih ke lesung pipi itu apa? Arang bekas, arang yang biasa ada di bawah panci. Dasimu, terus kasih. Li'alla tusibul ain, supaya dia tidak kena ain. Ini disebutkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah. Sampai derajat seperti itu. Makanya wallahu alam ajaran atau sunnah perempuan diajarkan bercadar mungkin juga karena itu. Karena sekali lagi perempuan itu sangat rentan juga kena ain. Kemudian doa Nabi kepada Hasan Hussein. Nabi itu sebelum turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas, atau yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nabi itu sering mengamalkan kepada Hussein dan kepada cucunya Hasan Hussein si kembar, doa yang mana di dalam doa ini secara eksplisit disebutkan ain. Secara terang-terangan disebutkan ain. Doanya itu yang sangat terkenal, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini doa supaya apa yang kita doakan itu terhindar dari ain. Ini diamalkan Nabi, tapi ketika Allah menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dikatakan bahwa Nabi cukup dengan Al-Falaq dan An-Nas. Nabi sudah tidak mengamalkan doa itu lagi. Jadi ain ini, Bapak Ibu, intinya Masya Allah, tabarakallah. Ain itu kita melihat sesuatu dan kita kagum, tetapi kita tidak menyebut nama Allah, nah itu bisa bahaya. Makanya kita diajarkan ketika kita kagum akan sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang kita cium bahkan, ya, itu diajarkan untuk kita menyebut nama Allah. Ya. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, la haula, Masya Allah, la quwwata illa billah. Al-ain al-mu'jibah. Yaqul Ibnu Hajar, innal ain takunu ma'al i'jab walau bi ghairi hasad. Ain itu bisa terjadi karena kita kagum walaupun kita enggak hasad. Jadi ain itu enggak mesti terjadi karena orang hasad. Bisa jadi karena cuma kita kagum tapi kita enggak nyebut nama Allah. Innal ain takunu ma'al i'jab walau bi ghairi hasad. Walau minar rajulil muhib, minar rajulis saleh. Bahkan ain itu bisa terjadi karena kagum, ya,
Bahkan dari orang yang terdekat kita. Dari suami kita atau dari istri kita. Atau anak kita kena ain gara-gara kita. Ini terjadi. Nauzubillah. Makanya betapa pentingnya kita selalu menyebut nama Allah ketika kita kagum. Dan ini harus kita istilahnya budayakan dimulai dari rumah masing-masing. Kita mendoakan istri kita, anak kita melihat sesuatu yang bikin kita kagum, ya, kita sebut Masya Allah, la quwata illa billah, atau Masya Allah, tabarakallah. Wa minar rajul soleh, bahkan dari ain ini bisa keluar dari orang yang soleh. Kalau dia tidak, atau dia lupa menyebut nama Allah. Wa innal ladzi yu'jibuhu syai' yanbaghi an yubadir ila du'a alladzi yu'jibuhu bil barwa fa yakunu dzalika ruqyatan minhu. Maka hendaknya bagi orang yang melihat sesuatu dan dia tiba-tiba kagum, maka hendaklah dia an yubadir ila du'a. Dia langsung berdoa. Alladzi yu'jibuhu bil barakah. Berdoa keberkahan dari apa yang dia kagumi, dari apa yang dia lihat. Fayakun dzalika ruqyatun minhu. Jadi ini al-ain al-mu'jibah. Jadi ain itu enggak mesti dari hasad, dari rasa iri dengki. Tapi cuma sebatas kita kagum itu bisa terjadi. Kalau kita tidak menyebut nama Allah. Itu cuma kagum. Bagaimana kalau hasad? Itu lebih lagi. Dan biasanya ketika orang kena ain, contoh ya, itu biasanya yang bikin dia kena ain siapa, Bapak Ibu? Orang yang pelaku ainnya siapa? Yang paling sering terjadi adalah ya, ketika ada orang kena ain, itu pelaku ainnya itu sebenarnya orang terdekat dia. Bisa jadi keluarga. Ada orang kena ain, dan kena ain kan munculnya cirinya itu berbagai macam. Jadi ada orang dia selama seminggu nangis di rumahnya. Orang tuanya bingung. Ini anak kenapa nangis? Sudah seminggu. Sedih, murung. Pas ditanya dia pun nggak tahu. Nggak tahu deh. Terus didatangkanlah seorang syekh. Ditanya seminggu yang lalu awalnya bagaimana. Dikatakan dia seminggu lalu pulang dari kumpul-kumpul bersama teman-temannya. Tiba-tiba pulang-pulang sampai seminggu dia sedih, murung, nangis tanpa alasan. Nah, ditanya sama syekh ini, kira-kira dari teman-temannya siapa yang orangnya terkenal matanya itu panas gitu, atau terkenal dengan hasadnya? Ada si Fulan temannya dia. Didatangilah si Fulan. Si Fulan ini diminta dengan cara yang baik, mohon kamu mandi, berikan air mandian kamu pada kami. Dia nurut, dia kasih air mandian ini disiram ke anak yang murung seminggu ini. Tiba-tiba bahagia. Langsung. Ini terjadi. Banyak sekali kisah-kisah ain, subhanallah. Dan ain ini Bapak Ibu, subhanallah, dia nauzubillah bisa kena ke diri sendiri. Bisa kena ke diri sendiri. Caranya gimana coba? Caranya kita kagum kepada diri kita sendiri. Ya. Kita ngaca. Masya Allah ganteng banget aneh.
tanpa menyebut nama. Makanya ketika ngaca itu ada doanya. Apa doanya? Selesai doang yang hafal. Ini harus juga kenain semua ini. Kalau ngaca. Doanya Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Artinya, ya Allah, sebagaimana engkau menyempurnakan fisikku, maka sempurnakan jugalah akhlakku. Ini harus diamalkan, Bapak Ibu. Karena kita bisa kena ke diri sendiri, dan ini terjadi. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika meninggal digantikan oleh 4 khulafa Rasyidin. Setelah 4 khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah sebagai dinasti Umayyah. Setelah Muawiyah, Yazid anaknya, kemudian Abdul Malik, kemudian Al-Walid, kemudian siapa namanya? Al-Hakim kalau nggak salah. Nah, saya lupa namanya. Kalau nggak salah Al-Hakim. Jadi Raja Umayyah yang kesekian ini, keempat. Dia suatu hari dia terkenal. Ini raja terkenal bahwa dia matanya itu panas. Dia punya ain lah intinya. Suatu hari dia ngaca, melihat dirinya dengan pesona, dengan penuh rasa kagum. Kemudian dia mulai menyebutkan satu persatu. Adapun Nabi Muhammad, ya maka dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Abu Bakar, ya maka dia seorang yang Siddiq. Adapun Umar, maka dia Faruq. Adapun Utsman, maka dia Habib. Adapun Muawiyah, maka dia Halim. Ini julukan-julukan indah masing-masing gitu. Adapun Yazid, maka dia Sobur, orang yang paling sabar. Adapun Abdul Malik, maka dia Sais, orang yang paling jago politik. Adapun Walid, maka dia Jabbar. Adapun saya, maka saya adalah Al-Malikus Syam, raja yang masih muda. Famadara alaihi syar hatta mat. Kemudian sebulan kemudian dia mati. Ini disebutkan di dalam kitab. Jadi dia itu mati karena ainnya sendiri. Dia kagum dengan dirinya sendiri di depan kaca, di depan cermin. Makanya sekali lagi kita ketika ngaca harus berdoa. Ini kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita hadirkan gitu di dalam rumah. Ketika kita ngaca, kita berdoa. Ketika kita melihat anak kecil, itu langsung yang keluar dari mulut kita itu lafaz Allah. Karena sangat berbahaya. Itu kayak udah wajib lah. Saya itu ke anak saya sendiri yang baru lahir, baru umur 6 bulan, itu maksudnya saya tanamkan dalam diri saya, jangan sampai ngelihat dia tanpa menyebut nama Allah. Jangan sampai. Nah, waruya an Anas marfu'an, man ra'a syai'an fa'ajabahu faqala ma syaa Allah quwwata illa billah lam yadurru ain. Barang siapa yang melihat sesuatu dan dia kagum pada sesuatu tersebut, maka dia mengatakan masya Allah la quwwata illa billah lam yadurru ain, maka dia tidak akan kena ain. Jadi doanya ketika kita melihat sesuatu dan kita kagum, masya Allah la quwwata illa billah. Ini doa disebutkan dalam Al-Quran.
Surat apa? Al-Kahfi. Ketika dua saudara ya, yang satu rezekinya biasa-biasa aja, yang satu Allah kasih perkebunan yang luas, bahkan disebutkan jannatan, ya, dua surga. Ya. Walaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Ya. Ini diamalkan. Diamalkan. Ketika kita melihat sesuatu dan kita kagum, maka kita berdoa menyebut masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah qatala min syai' min dzalik. Man a'jabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi falyaqul masya Allah la quwwata illa billah wa hadha maqul min al-ayah. Ain itu Bapak Ibu bisa kena benda mati. Ya. Seperti yang kisah Ashabul Kahfi, kisah di surat Al-Kahfi itu. Ya. Tatkala kamu masuk ke dalam dua perkebunan kamu ini, maka berkatalah masya Allah la quwwata illa billah. Perkebunan ini kan tanaman. Artinya tanaman bisa juga kena ain. Jadi para ulama menjadikan ayat ini dalil bahwa harta pun bisa terkena ain dan boleh diruqyah ketika terkena ain. Jadi ain ini Bapak Ibu itu kalau yang saya telaah itu mengajarkan kita budaya berzikir. Lebih kepada itu. Kita ketika melihat sesuatu, dan yang lebih penting adalah dimulai dari dalam rumah masing-masing. Dari keluarga masing-masing. Ketika kita kagum, maka kita menyebut nama Allah. Jangan diam. Kita menyebut nama Allah. Masya Allah lucunya. Jangan bilang lucunya doang. Masya Allah lucunya. Kalau kita bilang lucunya doang, itu bahaya. Kita bisa kena atau ngasih ain pada anak itu. Nah, bagaimana cara kita tercegah atau terhindar dari ain? Jadi Bapak Ibu, ada istilah yang tadi Anda sebutkan, kita itu bisa istilahnya memakai baju baja setiap hari. Artinya kita bisa memakai baju yang membuat kita terlindungi dari ain setiap hari. Nah, cara kita mendapatkan baju itu, baju pelindung dari ain, yang paling pertama dan yang paling manjur adalah yang tadi al-mu'awwidzatain. Kita sering membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Bahkan itu pun masuk dalam zikir kita ketika setelah sholat. Kita itu setelah sholat diajarkan untuk membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini yang paling manjur. Ini yang paling manjur. Kalau kita mau terhindar dari ain, ini yang paling manjur. Itu satu-satu setiap setelah sholat, kecuali sholat subuh dan maghrib. Subuh dan maghrib diajarkan kita membaca surat itu sebanyak 3 kali masing-masing. Sebelum tidur pun kita juga diajarkan membaca surat-surat itu sebanyak 3 kali masing-masing. Kemudian ini yang pertama, al-mu'awwidzatain. Yang paling ampuh mencegah ain, yang paling ampuh membuat kita memakai baju perlindungan dari ain, al-mu'awwidzatain. Yang kedua adalah zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Ini banyak yang dari kita yang tidak mengamalkannya. Zikir pagi petang ini subhanallah diamalkan oleh orang-orang sebelum kita, mau dia ulama atau orang awam, itu banyak dari mereka yang mengamalkan. Dan saya merasa ketika saya sampai Amerika ini,
Saya lebih membutuhkan gitu, daripada saya di Indonesia untuk berzikir pagi petang ini. Karena di sini kan subhanallah, ya, tiba-tiba orang bawa pistol nembak, orang nyetir ugal-ugalan, orang Korea apalagi, kita nggak tahu gitu. Disinilah pentingnya kita berzikir pagi petang. Itu berzikir pagi petang itu bukan untuk kita selamat dari ain doang, tapi juga kita selamat dari musibah. Nah, zikir pagi petang ini salah satu atau yang terkuat kedua untuk kita terhindar dari ain. Kemudian yang ketiga, senantiasa kita menyebut nama Allah ketika melihat sesuatu yang mengagumkan. Jadi kita jadikan budaya menyebut nama Allah. Seperti orang-orang Arab itu. Orang Arab itu yang saya perhatikan dari perbedaan antara kita dan mereka itu. Mereka itu begitu mudahnya lidahnya itu menyebut Masya Allah, nama Allah. Ini harus kita budayakan. Harus kita budayakan, apalagi di keluarga masing-masing. Budaya menyebut nama Allah. Apalagi ngelihat anak kecil sudah hampir wajib. Kemudian agar kita terhindar dari ain, inilah yang diajar, ini yang subhanallah hilang di zaman sekarang, yaitu kita menutupi nikmat yang kita punya, atau disebut dengan al-kitman. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'inu ala qada hawaijikum bil kitman." Bantulah, gimana terjemahannya? Bantulah kalau kalian mau hajat kalian itu terbantu, maka caranya adalah dengan menutupi, dengan ditutupi, bukan dipublish malah. Apalagi fenomena sekarang, kalau kita perhatikan, para apa istilahnya influencer, bagaimana mereka mempertontonkan nikmat-nikmat yang mereka punya. Contohnya, contoh yang paling banyak adalah hubungan romantis mereka terhadap pasangan, atau kepandaian anak-anak kecil mereka yang masih bayi. Bagaimana mereka mempertontonkan itu semua. Itu sangat rentan kena ain. Sangat rentan kena ain. Bahkan ada orang Amerika namanya Simon Sinek, nggak tahu lafaznya gimana. Dia punya buku, dia ngarang buku, judulnya Find Your Why, bukan way ya, Find Your Why. Why itu why, kenapa? Dia itu menyebutkan, dan ini hasil riset dia selama bertahun-tahun, bahwa orang-orang yang dia punya punya suatu proyek misalnya, atau bisnis yang mau dia mulai, ketika dia baru mau mulai dan dia bicarakan ke semua orang, itu 1 dari 10, cuma 1 dari 10 yang berhasil, yang 9 gagal. Ini hasil riset dia. Makanya dia mengatakan keterampilan yang paling pertama yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai suatu proyek besar dalam hidupnya. Keterampilan yang pertama adalah, kata dia apa? Diam. Ini orang Amerika dia bilang. Keterampilan paling pertama yang harus dimiliki adalah dia diam. Jangan banyak cerita atau ngabarin proyek dia kepada orang banyak. Ini orang sini.
Sedangkan Nabi kita dari 1400 tahun udah ngasih tahu, ya. Ista'inu ala qada hawajikum bil kitman. Kalau hajat-hajat kalian mau terbantu, mau sukses, maka bantulah dengan diam. Diam itu artinya jangan diumbar-umbar. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan betapa banyak artis-artis, ya, bagaimana rumah tangga mereka hancur. Itu kan sering terjadi, ya. Sangat sering terjadi. Ya. Itu penyebabnya nauzubillah adalah hasad orang, ya. Ain orang. Ya. Ada orang yang punya ain, orang hasad, dia melihat dan dia nggak suka, kena ain. Itu sangat sering terjadi. Influencer yang rumahnya itu, dapurnya itu udah transparan, semua orang bisa melihat dari sosmednya, ya. Itu sangat rentan yang kayak gitu. Atau menceritakan kebaikan suaminya, atau menceritakan kebaikan istrinya, ya. Atau bagaimana romantisnya hubungan mereka, ya. Itu sangat rentan. Biasanya ujung-ujungnya kita lihat setahun 2 tahun kemudian tiba-tiba kita dengar kabarnya mereka sudah tidak bersama. Ya. Itu sangat sering terjadi. Ya. Cara mengatasi orang yang kena ain, ya. Yang tadi Anda sebutkan, ya. Yang paling ampuh adalah orang kita kita kira-kira siapa, kita dapat ain dari siapa. Kalau kita udah tahu orangnya, kita minta dia mandi. Kalau nggak mau, ya kita minta dia wudhu. Pokoknya apapun yang ada bekas dari dia. Tapi dalam ilmu ruqyah yang paling pertama adalah, yang paling ampuh adalah air mandian dia. Dia mandi, airnya ditampung dan dikasih ke orang yang kena ain dia. Itu on the spot langsung hilang penyakitnya. Dan itu sering terjadi, ya, para peruqyah. On the spot langsung. Dan itulah cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi itu menyuruh, kalau kalian diminta mandi, maka mandilah. Kalau orang tiba-tiba nyuruh kita mandi, tanya kenapa, mungkin saya kena ain Bapak, maka mandi. Tapi kadang ini susah terjadi. Terkadang ini susah terjadi. Kita nggak enak mintanya. Para ulama mengatakan ya sebisa mungkin. Bisa juga dengan cara kita undang dia makan di rumah kita. Nanti gelas bekas tangannya itu bisa menjadikan bekas dia. Kita celupkan ke air itu kita mandikan. Itu bisa. Ini cara-caranya lah kira-kira. Dan ini banyak sekali ruqyah dari ain ini banyak bentuknya. Dan ya, kalau kita berbicara tentang ruqyah yang paling utama adalah meruqyah diri sendiri. Kita meruqyah diri sendiri. Di zaman Nabi itu nggak ada acara ruqyah massal, itu nggak ada. Ya, kita rame-rame ruqyah massal. Cuma yang mereka amalkan itu mereka meruqyah diri masing-masing, ya, dengan bacaan-bacaan tertentu. Bacaan-bacaan tertentu. Atau yang paling utama yang harus kita amalkan sehari-hari adalah kita meruqyah diri kita dengan zikir pagi dan petang. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita kagum, dan juga senantiasa mengajarkan kita untuk tidak hasad. Ya. Kita ini manusia, hampir semua manusia itu memang tidak bisa terpisahkan dari sifat hasad. Tapi yang membedakan adalah apakah kita beraksi atas dasar hasad itu atau kita diam, atau malah kita lawan.
Jadi itu yang diajarkan dari ain ini, bahwa kita senantiasa melafadzkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita kagum, ya, dan senantiasa kita menghindari sifat dengki dan hasad. Karena sifat hasad ini mengerikan, Bapak Ibu. Hasad itu artinya kita berharap hilangnya rezeki orang itu dari dia. Itu mengerikan. Sedangkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan kalian beriman sampai kalian mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Dan hasad itu kontra itu. Kontranya, bahwa kita mau nikmat dia itu hilang. Kita nggak suka dia senang. Kita nggak suka dia bahagia. Nauzubillah. Oke, sekali lagi mengajarkan kita untuk tidak berhasad dan untuk senantiasa menyebut nama Allah dan untuk juga senantiasa membudayakan menyembunyikan sesuatu nikmat. Jangan kita pamerkan. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan atau dibahas? Kalau tidak ada, kita langsung berdoa. Ada pengumuman mungkin? Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din waj'al biladana aminatan mutmainnatan wa sa'ira biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mustad'afin fi Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanal murabitin fi Filastin. Biquwwatika ya qawiyyu ya aziz. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina shaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.